Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kemarin kita telah mendapatkan dua pokok dalam cara kita mengakhiri rumah tangga, tapi sebetulnya maksud Allah mempertahankan rumah tangga. Dua hal pokok itu selanjutnya disebut hududullah, batas-batasan dari Allah. Apa itu dua hal pokok itu? Yang pertama adalah bahwa perempuan itu memiliki masa iddah. Ini memberikan faidah kepada kita, mestinya sebelum menikah, bahwa seorang suami atau calon suami harus paham bahwa istrinya itu punya masa iddah. Nah, karena dia berlaku siklus, maka memperhatikan iddah istri itu tidak ada hentinya, terus menerus. Ada iddah karena haid, itu kan siklus. Ada iddah karena situasi yang kita penyebabnya hamil, itu kan siklus. Nah, berarti memperhatikan iddah sebetulnya bukan karena kita akan mentalak saja, tapi ada hal-hal psikis yang Allah memberikan pelajaran. Itu adalah bagian dari cara kita mengelola rumah tangga. Andai kata setiap suami pandai mengelola masa iddah istri, maka apa yang disebut oleh At-Thalaq ayat 1 di ujung, la tadri la'allallah yuhdisu ba'da dzalika amran, itu pasti terjadi, tidak harus menunggu adanya talak. Itu yang pertama. Yang kedua, bahkan ketika sesudah ditalak pun yang gugur cuma satu, yaitu yang tadinya boleh hubungan badan, jima setubuh, itu terlarang. Yang lainnya nggak gugur, tetap diberi nafkah, tetap dia mendapatkan layanan papan, rumah, tempat tinggal, sukan. Bahkan ada yang menarik, andai kata hamil, ya hamil, ya tetap dinafkahi sampai melahirkan. Setelah hamil sekalipun, ternyata cabang bayinya hadir, sudah mantan istri, ternyata tidak berhasil rujuk, maka kita wajib mengongkosi biaya persusuannya itu, nyusui anaknya itu wajib. Luar biasa ya. Itu yang kita catat dari ayat 1. Mari kita teruskan karena ini banyak hal yang pelik. Bagian kemarin tidak masuk, ya nanti kita akan ulas kembali masalah
Maidah. Kita mulai dari ayat 2. Fa idza balagna ajalahunna, talaknya sudah terjadi. Ingat, talak itu ada di ujung lidah. Talaknya sudah terjadi. Ada masa diberikan oleh Allah berdasarkan prinsip iddah. Kita mengelola masa iddah itu. Fa idza balagna ajalahunna, kalau sudah sampai waktu habis talaknya, waktu habis iddahnya, fa'amsiku bima'rufin au fariquhunna bima'rufin. Ada dua nih, tapi dua-duanya bima'ruf. Kalau ajalnya sudah sampai, berarti masa iddahnya sudah habis, maka ujian datang dari Allah, dan ini tes keimanan seorang suami. Yang dites cuma satu, tetap dua. Semua hal ujian itu tesnya cuma dua. Satu soal al-iman billah. Yang kedua al-iman biyaumil akhir. Selalu dua, mau corona mau apa. Jangan lupa, begitu iddah itu habis, Allah sedang menguji kita. Yang diuji itu dua-dua. Kita masih ingat pada Allah atau tidak. Yang kedua, takut hisab enggak. Maka kepada si suami diberikan dua pilihan. Yang pertama, fariqun. Barulah ini yang kita sebut cerai. Talak belum cerai. Talak itu belum cerai. Si istri masih tetap istri, hanya tidak bisa disentuh bui. Au imsakun, rujuk. Kalau kita lulus, dinyatakan oleh lulus, ingat Allah pada waktu memutuskan, takut pertanggungjawaban hisab pada waktu memutuskan, maka akan terlihat andai kata cerai pun itu dengan cara ma'ruf, dan andai kata harus rujuk pun itu dengan cara ma'ruf. Tapi apa yang terjadi, kita ma'ruf hanya pada saat kita merayu pengen rujuk. Kalau istilah cerai itu ada cerai itu ya farikun itu. Oh. Cuma sayang kita selalu talak itu dianggap cerai. Nah, kalau kita pengen lulus ujian, cerainya masih tetap dianggap ingat Allah, masih takut hisab, maka cerailah dengan cara ma'ruf. Jangan hanya pada saat rujuk, ma'ruf. Bagaimana ma'ruf itu? Nah, ini akan kita pelajari. Jadi mencerai istri artinya apa itu? Berarti setelah talak tidak rujuk, ya kan? Mencerai istri itu setelah talak habis iddahnya tidak rujuk, tapi dengan cara ma'ruf, insya Allah tidak akan mengganjal pada saat hisab nanti. Itulah yang ingin
perbaiki dari surat At-Tolak. Kenapa diperbaiki? Karena perceraian itu usianya panjang. Sebelum surat At-Tolak turun sudah terjadi perceraian. Bahkan cara rujuknya sekesedih, cara meninggalkannya juga sekesedih. Nah, kata kuncinya ma'ruf. Saya pernah mendengar kajian lebih hebat lagi, diganti bukan hanya ma'ruf tapi ihsan. Ya. Cerai dengan ihsan, rujuk dengan ihsan. Artinya kalau unsur ma'ruf tidak ada, dipastikan gak lulus hisab itu. Karena dianggap tidak percaya pada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Nah, ini yang jarang kita renungkan, bahwa perceraian itu berdampak kredit pada saat hisab. Nah, semua akan ada pertanggung jawab. Faida balagna ajalahunna, apabila telah habis masa iddah, maka kita harus memilih lelaki. Apa pilihannya? 1. Fa'amsikuhunna, tahan. Yang ditahan siapa? Istri kita. Mestinya dia pulang ke orang tuanya. Tahan, kita sebut rujuk, tapi dengan cara bima'ruf. Bima'ruf itu adalah hanya lahir kalau kita takut pada Allah dan takut pada problem hisab. Atau fariquhunna bima'ruf, ya udahlah, kamu pulang ke orang tua kamu, titip salam ibu ya di orang tua ya. Mamang, mamang, saya sedang tidak punya motor mobil. Kalau perlu diarak dalam ben pulang ke orang tuanya. Bima'ruf kok. Salam nuhun. Pasti kita akan ngomong sulit, Ustaz. Yang ngomong sulit itu hawa nafsu. Wa ashhidu dawai adlin minkum, dan upayakan ada saksi 2 orang yang adil, tapi waqimus syahadata lillah, persaksiannya karena Allah. Nah, sampai di situ dulu. Terjadi khilaf, perbedaan pendapat, apakah pada saat farik, cerai bukan talak. Ulangi, talak bukan cerai. Bagi yang tidak masuk kemarin harus menyesuaikan diri. Setelah masa iddah habis harus memilih, mau farik, cerai, apa imsak, rujuk. Kalau rujuk, pendapat yang paling masyhur, wajib ada 2 saksi. Dua saksi ini berdiri karena Allah, maka memberitahu yang lain. Karena sudah terlanjur habis, berarti apa itu yang terjadi? Orang mau rujuk, tajdidun nikah. Jadi ini saksi apa ini? Saksi rujuk, saksi tajdidun nikah. Ustaz, kalau nggak jadi rujuk gimana? Pendapat yang masyhur tidak perlu 2 saksi. Itu. Namun pendapat yang bisa kita pegang adalah
Menyangkut tentang ma'ruf itu kita mengupayakan 2 saksi ma'ruf. Tiba-tiba saksinya tidak datang, baik karena merujuk ataupun karena mau cerai, maka tidak ada dosa. Tidak batal rujuknya, tidak batal juga cerainya. Tapi kalau belum mengupayakan, tidak mendatangkan, berarti menganggap sepele Allah dan hari akhir, timbulnya dosa, tapi tetap sah. Jadi saksi di dalam kasus rujuk ataupun talak bukan rukun, ya. Saksi dalam kasus rujuk ataupun cerai itu tidak merupakan rukun. Tapi kalau kita mengupayakan, maka sempurnalah ma'ruf kita, baik dalam hal rujuk maupun dalam hal cerai. Dzalikum yu'adu bihi, itu pelajaran dari Allah. Kita lagi diajari, karena sebelumnya prakteknya salah, keliru, semaunya, hawa nafsu. Para perempuan yang sudah jadi istri disepelekan, tidak dilindungi. Kali ini kita harus berubah, karena Allah ingin mengajari kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Tuh, banyak hadis yang mirip nih. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang merasa iman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamu, bukan karena tamunya penggede. Andai kata orang miskin atau mau utang sekalipun tamunya, ya Allah, kalau bukan karena Allah dan takut hisab, males saya nerima kamu. Itu orang beriman namanya. Memang nggak menyenangkan tamu itu rungsep. Apalagi hutang. Itu contoh ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Ada tetangga ngebetein, andai kata bukan karena Allah dan persoalan hisab, wal saya ke kamu. Itulah iman. Ini pun sama. Andai kata bukan karena Allah dan takdir hisab, belade nih ngantar kecil balik ngomong tuh nih. Ngejeng gelakan mekenen. Tapi apa daya, saya takut hisab dan diawasi oleh Allah. Saya antarkan kamu, ku lepas engkau dengan ikhlas. Perhatikan ujung ayatnya, kita akan kaget. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini ayat terlalu sering dipinjam bapak-bapak, ibu-ibu, padahal urusannya talak. Ini ayat ajaib ini. Tenang, sabar. Kalau takwa ada jalan keluar. Setiap khutbah Jumat muncul lagi. Tapi ketahuilah, ayat ini ayat talak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kita berhasil ma'ruf karena percaya sedang diawasi Allah dan takut problem kredit dihisab nanti, pasti dapat jalan keluar. Apa yang dimaksud jalan keluar? Yang dimaksud jalan keluar itu bukan cerai, bukan rujuk, tapi cerainya mendapatkan solusi, rujuknya mendapatkan solusi. Atau andai kata harus rujuk, itu solusi dari Allah. Andai kata harus cerai, itu solusi dari Allah. Tidak ada yang lebih baik kecuali kita menjalankan skenario dari Allah. Ada. Itu hebatnya. Tapi syaratnya ma'ruf. Syaratnya. Betapa banyak di antara kita
mengakhiri rumah tangga bukan karena Allah, tapi rujuk pun bukan karena Allah. Akhirnya begitu rujuk nggak berubah rumah tangganya, tapi yang sudah cerai juga nggak berubah ibadahnya. Ruwet kepada istri, pegel Allah, pegel dirami si jikir. Ya Allah, udah pegel ya. Akhirnya cerai. Nggak ada yang berubah, ibadahnya biasa aja. Atau rujuk, akhirnya rujuk pegel ya, dewek-deweknya. Durung tentu si resinan ngawin, dan durung tentu kita ada single leman. Sebalikan maningnya anak wis gede, tapi nggak berubah juga. Tidak ada yang istimewa dalam perjalanan hidup keduanya. Itu bukan solusi dari Allah. Ya. Sekali lagi saya ingatkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Kalau kita ma'ruf, dua komponennya ma'ruf itu. Satu, merasa terus sedang diawasi Allah. Yang kedua, takut menghadapi problem hisab. Percayalah, kita akan dapat solusi dari Allah. Mungkin berupa pisah, cerai, mungkin berupa rujuk. Cerainya karena jalan keluar dari Allah, rujuknya karena jalan keluar dari Allah. Berkah. Karena ayat ini untuk masalah talak saja bisa jalan keluar, apalagi untuk urusan yang lain. Itu dipakai-pakai akhirnya. Jadi apa yang bisa kita dapat dari ujung ayat ini, bapak-bapak, ibu-ibu? Masalah yang paling berat bukan krisis ekonomi negara, bukan corona. Masalah yang paling berat adalah ujung berumah tangga itu. Maka wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan ada di sini, mewakili puncak paling berat problem yang dihadapi manusia. Yang lain gampang. Jadi ujian paling berat adalah yang tadinya sejoli diuji, mau terus apa mau pisah. Itu peringkatnya paling tinggi, Bang. Dapat jalan keluar, yang lainnya di bawah itu. Nggak punya uang di bawah itu, kebanyakan uang di bawah itu. Ya, jadi perang. Sedangkan cerai anak dengan orang tua kan nggak ada, tapi cerai istri dengan suami ada. Ya, itu paling berat. Hikmah dari ayat kedua. Kita lanjutkan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akhirnya ya Allah, alhamdulillah, terpaksa cerai. Mudah-mudahan ini yang terbaik menurut Allah. Maka lihat bonusnya. Ini lanjutan bonus. Ciri melihat solusi kita itu dari Allah atau tidak ini. Banyak orang, Ustaz, sudah seminggu saya istikharah, kayaknya ini solusi dari Allah. Jangan GR dulu. Mimpi, iya mimpi bisa dari setan. Lihat indikator-indikator bahwa suatu solusi dari Allah. Satu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang paling khas kalau suatu solusi itu adalah dari Allah, itu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bertabur rezeki yang tidak terduga. Tapi jangan bayangkan rezeki itu uang. Bisa yang tadinya talak, rujuk, bertabur rezeki. Apa waktu ribut talaknya? Soal nggak punya anak, dapat anak. Soal kurang romantis, jadi romantis. Ya. Tapi cerai pun
Kalau dia merupakan makhrajan, jalan keluar dari Allah, tetap bertabur rezeki. Mantan istrinya dapat suami dan suaminya juga dapat istri, itu rezeki yang tidak pernah terduga. Apa yang dimaksud tidak pernah terduga? Jadi yang di luar kapasitas kita, di luar kapasitas kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Yang kedua, yang pertama rezeki, yang kedua mantap tawakalnya pada Allah. Allah yang bikin. Akhirnya rujuk. Setelah rujuk, mendingan pegatan ini kan. Oh, berarti rujuknya bukan solusi dari Allah. Karena solusi dari Allah malah bikin mantap. Apa kata Allah? Wa may yatawakkal, siapa yang bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka itu hasbuh. Apa hasbuh artinya? Cukup. Di sini mencukupkan. Terukur. Fahuwa hasbuh, maka terukur. Tapi yang ukur Allah, nggak akan ada kekurangan. Terukur. Maka fahuwa hasbuh, cukup Allah yang membuat ukuran, dijamin nggak akan kekurangan. Terukur kok. Fahuwa hasbuh, terukur banget. Karena terukur, tenang kan? Nggak was-was istrinya kumat lagi. Ya kan ini rujuk. Rujuk udahlah, saya serahkan. Ini udah ukurannya Allah, udah tenang. Yang tadi rezekinya menjadi tidak di luar kapasitas kita. Kan ada tadi bonusnya apa tadi? Karena ma'ruf itu. Satu, rizki di luar kapasitas kita. Ada yang mengatakan di luar ekspektasi kita. Yang kedua, berkecukupan. Atau terukur menurut Allah. Jadi fahuwa hasbuh itu kalau di depan apa? Si berkecukupan. Akan kalau akan cukup. Ya kadang-kadang kita mau orang kampung, lah ana Allah iki lah. Ya bahasa kita ya. Lah ana Allah iki lah. Dicukupkan. Jadi bahasa kita ya itu namanya hasbuh itu. Tapi akidah kita mengatakan tenanglah. Sudah diukur kecukupan saya oleh Allah. Itu namanya fahuwa hasbuh. Baik dalam keadaan cerai maupun dalam keadaan rujuk, maka dapat bonus kedua, yaitu tercukupi kebutuhannya oleh Allah. Berarti rezeki yang mana tuh? Rezeki hal lain, kebutuhan yang lain. Maka saya bilang jangan rezeki itu diarahkan ke harta saja. Ada yang tidak bisa diselesaikan dengan rezeki, ketenangan hati, kemantapan dalam mengambil setelah mengambil keputusan. Jadi sehat, bugar. Ya all in lah. All in. Innallaha balighu amrihi. Karena sesungguhnya Allah itu menunaikan perkaranya. Tidak pernah Allah ingkar janji. Kapan Allah tidak ingkar janji?
pada saat kita meyakini. Nah, kayak tadi Pak Rian ngomong bukan orang kelebah karena nggak yakin. Kalau kita yakin pada Allah, pasti Allah balighu amrihi. Kalau kita yakin ada hisab, pasti kita nggak akan menyepelekan istri, baik pada waktu kita mencerai ataupun pada waktu kita rujuk. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ini semua karena ada ukurannya dari Allah. Jangan anggap tidak terukur. Jadi tidak ada yang maha bisa membuat pas posisi kecuali Allah, karena ukurannya dari Allah. Kadang-kadang ada situasi, bisa aja mau campur baru urus yang urusan itu. Padahal nggak gitu. Kita akan dapat ukuran dari Allah. Kan kita selalu begitu ya. Bisa urusan buat ini, mau bakal semua bisa urusan kepenguan. Berarti dia lupa Allah itu. Tidak ada yang di luar kapasitas. Selama kita ingat pada Allah. Tadi kata kuncinya ma'ruf. Apa saja yang dimaksud ma'ruf itu? Yang kemarin sudah kita pelajari. Satu, perhatikan waktu iddah. Yang kedua, perhatikan istrinya tetap istrinya, hanya tidak boleh disetubuhi. Itu ma'ruf. Nah, kita lanjutkan lagi. Apa saja yang disebut ma'ruf? Wallahi ya'isna minal mahidi min nisaikum. Perempuan yang menopause, ya isna, putus asa, wala tai asu, dan janganlah kalian putus asa. Ada ayat gitu kan? Ya isna, putus asa, headnya. Kapan perempuan putus asa headnya? Pada saat menopause. Dan perempuan yang sudah menopause dicerai, ditalak, maka fa'iddatuhunna salasatu ashhurin, masa iddahnya 3 bulan qamariyah. 3 bulan qamariyah. Itu yang menopause ya? Menopause Ya. Sudah tidak haid lagi. Wallahi lam yahidna, dan perempuan yang belum balik tapi udah dikawin. Kan ada kan dulu juga begitu juga Siti Aisyah kan belum balik dikawin. Jadi memang belum keluar haidnya, belum balik. Belum balik atau belum keluar haid ya? Belum keluar haidnya, tapi kedudukannya istri, ditalak. Wa ulatul ahmal, wallahi lam yahidna, juga yang 3 bulan itu termasuk yang belum haid. Yang belum haid. Bukan menopause tapi masih belum haid. Wa ulatul ahmali, sedangkan perempuan
terlanjur ditalak, ternyata hamil, dosa enggak? Dosa. Tapi talaknya sah enggak? Sah. Teruskan kalau enggak ingin dapat laknat dari Allah dengan kebaikan. Perhatikan masa idahnya nih, yang terlanjur mentalak ternyata lagi hamil, maka ajalnya adalah ayyadona hamlahunna, sampai persalinan selesai, sampai keluar anak selesai. Itu tanggung jawab berakhir begitu persalinan. Pertanyaan saya nih, ongkos persalinan kewajiban siapa? Suami. Tuh. Karena masih tetap istrinya, cuma tidak boleh disetubuhi. Serot anaknya lahir, akte keluar, tetap suaminya dia. Hebat enggak itu? Kita dampingi persalinannya. Begitu dengar tangis bayi, dia omong, selamat ya, anak kita lahir, maka dengan ini kita cerai. Bisa nggak itu ya? Bisa lah. Bisa lah. Bisa diceritain Bang. Urut-urutannya begitu. Artinya begini, begitu bayi itu lahir, dia bukan muhrim lagi. Perhatikan, begitu bayi itu lahir, dia bukan muhrim lagi. Hemat mana nih barang saya? Berat, ini berat. Tapi dijawab langsung oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Tadi ada pertanyaan, begitu bayi lahir, kalau kita buat sinetron, selamat ya bayinya lahir, dengan ini kita berakhir. Gila kali ya. Tapi kata Allah, wa may yattaqillah, kalau itu karena mahrajan dari Allah, maka yusra, mudah aja. Jangan bilang bahwa yang pahit itu dari setan. Bagaimana kalau hamil itu karena zina? Setan. Kan harus kita cerai. Tapi berat. Mungkin itu juga janin anaknya. Dilematis bener. Bertakwalah pada Allah kalau pengen jadi mudah persoalan. Itu maksudnya. Jadi pelik, sulit. Tapi andai kata harus rujuk, gondok bener. Berat. Tapi mudah kalau kita berdakwah pada Allah. Itu maksudnya. Ya. Wong kita kan nggak punya pengalaman menghadapi masalah ini kan. Jangan dibayangkan akan menghadapi. Tapi kita akhirnya sadar kenapa banyak yang gagal menyelesaikan masalah. Itu sampai bayi dibuang ya, di kardus, suami kabur, bahkan tidak mengantar yang sedang ditalak ke persalinan. Banyak para perempuan hamil konsultasi ke dokter sendirian tanpa suami. Itu karena tidak bertakwa pada Allah. Normal aja sih, walaupun dalam keadaan talak ya diantar ke persalinan, ditungguin. Sebagai cemberut. Iya, cemberut itu namanya tidak. Zalika amrullahi anzalahu ilaikum.
Inilah perkara besar yang telah diturunkan oleh Allah untuk kalian. Diulang lagi. Tadi yang pertama, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Terus diulang lagi, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusran. Diulang lagi, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi. Pada saat memutuskan cerai sekalipun atau rujuk sekalipun, tidak mungkin tidak ada kesalahan. Pasti ada yang terluka. Rujuk mungkin orang tua kita sira geleman kebalikan maning, selalu ada masalah. Tapi kalau kita bertakwa pada Allah, maka masalah itu akan dihapus oleh Allah. Bukan dosa, kesalahannya dihapus. Ini memberi faedah kepada kita. Tidak ada yang terampil rujuk, tidak ada yang terampil cerai. Pasti ada 1-2 poin kesalahan. Mungkin kata-kata kasar, mungkin tangan bergerak, menampar, menggebrak meja. Banyak kesalahan. Tapi apa terlanjur, semua terlanjur terjadi. Lihat, ada 3 kata takwa ya. Kita nalak pada saat hamil, jangan berakhir. Kembalikan takwanya, masih ada solusi. Akhirnya sudah nasi jadi bubur, harus cerai. Terlalu banyak kata-kata kasar kemarin suami pada istrinya untuk mencerai itu. Jangan berakhir, ada takwa di situ. Ada 3 takwa di situ. Jadi mungkin langkah pertama tidak bertakwa, langkah berikutnya jangan nggak bertakwa. Langkah kedua juga nggak bertakwa, di ujungnya jangan tidak bertakwa. Maka dijanjikan oleh Allah, kalaupun semua nasi sudah jadi bubur, banyak kesalahan kita lakukan dalam proses talak itu, jangan tidak bertakwa. Bertakwalah pada Allah, karena itu penting untuk menghapus kesalahan. Ini kesalahannya kan penting, karena akan ada dampak di dunianya. Wa yu'dim lahu ajrun. Waduh, mencerai dapat pahala besar dan diberikan pahala besar. Yang dapat pahala cerainya apa rujuknya? Atau apanya? Nah, bertakwa kepada Allah, baik dalam posisi cerai pasca talak atau rujuk pasca talak. Ya, untung gede kita, lagi rungsep-rungsep oleh ganjaran kan. Selamat talak kata Allah. Ingat, talak bukan cerai ya. Selamat talak askinuhunna, ini kema'rufan yang lain. Askinuhunna, tempatkan istri kamu. Min haitsu sakantum, lihat sakantumnya. Selamat talak bukan cerai. Tempatkanlah istri-istri kita yang kita talak, jangan semua, satu aja. Yang ini yang ditalak satu aja. Apa itu sakantum? Kemampuan sesuai kemampuan. Tempatkanlah istri kamu di tempat tinggal tumnya lelaki apa perempuan? Laki-laki.
berarti rumah suami. Bisa diusir. Boleh jadi suami yang nyingkir takut setubuh. Tapi yang pasti bikinlah rumah persiapan suami nyingkir. Pavilion maksudnya. Di loteng aja, di loteng. Wih, kecil banget. Saya ingin mengingatkan ada satu situasi atau beberapa situasi istri tidak bisa didekati, satu lagi head tidak bisa didekati, dua lagi nifas, yang ketiga masa iddah talak. Tuh. Jadi jangan terlalu, boleh kecil cuma ada tempat sembunyi. Jangan salah. Gua salah ke rumahnya. Turun tinggal. Ada lagi. Musola bela. Ini di musola. Wala tadoruna, jangan dibikin depresi selama masa talak. Jangan dimadoroti selama masa talak. Ternyata diintimidasi istrinya agar cepat pulang ke rumah orang tuanya, berarti goiru mau, tetap tidak akan dapat solusi. Berarti kalau terjadi cerai bukan karena Allah. Ya. Selama masa iddah, wala tudarruhunna, maka tidak boleh dianiaya, diperberat, diintimidasi, litudayyiqu alaihinna, agar merasa tidak kerasan tinggal di rumah kita. Nggak boleh tuh, tahu-tahu karena gara-gara ditalak. Kamu nggak pengen pulang ke rumah orang tua kamu? Enggak lah, hak saya tinggal di sini masih ada kok, kata istrinya. Oke, papa di sebelah ya. Iya, ternyata sebelah ada janda kan. Selama tinggal kalau jengking masukin, lenu dimasukin, lawar kelasan. Tapi lebih dari itu, bapak-bapak, ibu-ibu, buat lingkungan yang sehat, jangan diomong-omong ke tetangga. Itu juga bikin kerasan. Iki melaki ini gardu dasar sidakannya. Waktu nggak bisa keluar ke istri. Sama itu juga lingkungan. Saya kadang-kadang aneh loh, kayak pemilihan kepala daerah perceraian itu, berebut dukungan, berebut voter, berebut suara. Emangnya mau pemilihan ininya? Sering saya menemukan perceraian keluarga gede sekumpul. Ya kan? Selama sepanjang kita baca ada nggak kumpul keluarga besar? Nggak ada. Sampai 2 saksi pun tetap sah tidak, kalau tidak ada. Ini mah kayak perang Baratayuda itu. Wa in kunna ulati hamlin, kalau kasusnya si perempuan, istri yang kita cerai itu hamil, ingat hamil ya, maka harus diberi upah hamil. Jadi wajib hukumnya. Fa'anfiqu alaihinna hatta yadawna hamlahunna, wajib dinafkahi sampai melahirkan, termasuk biaya persalinan. Kalau tidak dilaksanakan, dosa sejebuk. Ya, wajib. Memang masih jadi istrinya kok.
Fa in ardona lakum, kalau ternyata ada cabang bayi lahir, ini memberi faedah, tidak boleh diambil suami. Serahkan kepada ibu susuan, bayar upah menyusui. Bayar upah menyusui, hukumnya wajib. Terlanjur cerai, ada cabang bayi, maka Allah memberikan isyarat, jangan ditarik dari ibu susuan, biarkan menyusu ASI dari ibunya, tapi wajib ada honor menyusui. Ingat, bukan honor istri, udah nggak istri lagi nih. Honor menyusui, karena sudah berakhir jadi istri kalau cerai. Nah, ini yang kita sering lupa. Hak anak yang ngasihnya nggak bisa, bukan hak anak, upah menyusui. Ya umumnya istilah itu tuh Itu salah, istilah salah ya. Nantinya ibunya nggak punya tabungan ya. Habis digerogoti anaknya, jangan. Begitu dibuka rekening 5 juta per bulan, menyusui berapa puluh tahun itu? 2 tahun. 5 juta kali 24 berapa? 120. Nah, itulah upah menyusui. Itu akan utuh pada saat, lihat ya, kita lihat nih. Kalau nggak mampu jangan cerai. Kalau nggak mampu jangan akal-akalnya pegatan segala. Kawin banding. Ada justru Wa tamiru, dan diskusikanlah bainakum bima'ruf, tawar menawar. Kata si mantan istrinya, kamu sayang anak kamu nggak? Sayang, saya minta 10 juta lah per bulan. Wa tamiru, diskusikan bainakum, diantara kamu dengan mantan istrimu, bima'ruf, tapi tolong bima'ruf. Diskusikan, jadi boleh tawar menawar. Wa in ta'asartum, kalau apa namanya, air susunya kecil, apa disebutnya? Kalau tidak mampu menyusui karena nggak keluar air susunya, maka sewa ibu lain untuk menyusui, maka upahnya pindah. Liyunfik dzu sahatin min sahatihi. Nah, ini wajah kita ini. Setengah hati kita menjalankan cara ma'ruf itu. Masih untung tak naik, kan gitu kan? Masih untung saya kasih. Nah, ini akan kita lihat bagaimana kita bertanggung jawab karena Allah. tegang. Apa itu wa'ang fiku saatin min saatin. Selama ini ayat ini diartikan semampunya, lalu dipraktekkan ala kadari, ala kadarnya.
Ya, selama ini ayat ini diartikan dengan kata semampunya, tapi dipraktekkan ala kadarnya. Mari kita konstruksikan. Syarat doang. Wa amfiku, ayo infak. Apa aja infaknya tadi? Upah menyusui, upah selama hamil, upah melahirkan. Wa amfiku, tunaikan kewajiban-kewajiban itu karena Allah dan karena air. Zu saatin, yang memiliki kemampuan min sa'atihi, dari kemampuannya, bukan ala kadarnya, Bu. Pertanyaannya, berdasarkan kebutuhan istri atau berdasarkan kemampuan kita? Kemampuan kita. Biaya persalinan 12 juta pakai budi AC. Kalau bidan uhen 750.000. Bidan normal itu. Ya. Kalau yang di Dalung 500.000. 50.000 akte. Kalau Pak Haji Dulu pertanyaan saya, kalau pakai du saatin, saya kasih istri yang sedang saya talak bukan cerai, itu 12 juta ongkos persalinan, saya kaya atau berapa? kayak kalau juta maksimal. Nah, itulah yang dimaksud dengan du saatin min sa'ati. Saya nggak tahu ya kebutuhan kamu berapa. Saya yang tahu, saya mau ngasih dengan rasa bangga saya pada Allah 1 miliar. Pingsan Bapak. Karena lagi pengen dialam Allah. Susah, komponen nggak ngalami ini sih. Atau sebaliknya, tukang ojek, maaf. Harus menghadapi talak, istrinya hamil, biaya 150, one day-nya dapat 40.000, nggak ada tabungan. Tetap saatin min sa'atihi. Maaf Neng, sudah berjuang ini ngojek, tapi cuma ada uang 100.000, maka 100 itu 1.000 itu yang terbaik. Ya, artinya apa sih ini? Tidak boleh hitung-hitungan. Ini sulit karena dia calon mau kita cerai. Tapi sebaliknya, kalau kita mau rujuk, loman, berarti bukan karena Allah. Modus. Tadi ngasihnya sedikit, tapi ikhlas gimana aja. Semiliar ada ikhlas. Teori. Waman kudiro, siapapun sudah dibuat takaran, ingat, sudah ada takarannya, alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah, maka yang dikasih Allah jangan disembunyikan. Jadi jangan ngebohong ke Allah, Allah tahu takarannya. La yukallifullahu nafsan illa ma atahu. Saya paling gak demen kalau ada yang nerjemahkan tidak mungkin Allah membebani di luar kemampuan. Bukan gitu. Lihat nih ya terjemahnya. La yukallifullahu, tidak mungkin Allah membebani nafsan someone illa ma atahu, illa kecuali lebih dulu dikasih kunci. Illa ma'atahu, kecuali lebih dulu dikasih jawabannya.
Itu yang benar. Maka nggak mungkin nggak bisa ngerjakan. Berarti kalau ada suami tidak tanggung jawab pada istrinya, pasti dia mengabaikan Allah. Nggak mungkin lah. Andai kata terjadi talak tapi suami nggak siap, berarti karena hawa nafsu. Lah galur di duit nalak sohor, berarti hawa nafsu. Karena nggak mungkin kalau nggak pakai hawa nafsu. Kalau karena takwa, pasti dia lagi punya uang. Dibikin oleh Allah punya uang untuk mentalaknya. Pokoknya lagi nggak punya uang jangan nalak. Saya Allah ba'da usrin yusron. Allah akan menjadikan setelah kesulitan ada kemudahan. Dan bapak-bapak ibu-ibu, intinya adalah tidak ada talak yang sifatnya ledakan, tidak ada. Talak itu by design, bahkan diindikasikan harus berdasarkan atau merupakan solusi dari Allah. Andai kata kita salah langkah, terlanjur karena di ujung lidah tak talak sirah, jangan merasa kiamat. Jangan, langsung comeback, kembali pada Allah. Ingat, ada Allah dan ada persoalan hisab. Maka perbaiki sikap. Kita akan menghadapi masa-masa berat, berakhirnya masa indah. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.